was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 21 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Dr. Tami. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Wanted me. Love won't let me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The way to get to me, you were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Shalom. Mari angkat tangan kita katakan Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Senang sekali bisa berada di tengah saudara sekalian. Kita percaya hari ini Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Suruh banyak saudara percaya, angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suruh banyak saudara siap menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan hadir bersama kami. Kami tahu Engkau ada di sini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Karena kami tahu di saat kami menyembah Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Amin. bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Worship Him. Kau beri yang ku pinta Amin. saat ku mencari, ku mendengarkan. Haleluya. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Amin. Haleluya. Kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku. Kau yang melayakan kami Tuhan. Mari sembah Dia, come on church. Haleluya. Kau beri yang ku pinta
Tuhan saja, angkat pujian ini. Mari buka mulutmu, sembah Dia. Amin. Mari angkat suaramu. Mari pagi hari ini dari hatimu nyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar umat-Mu. Terima kasih. Bukan karena kami baik, tapi karena karunia-Mu Tuhan. Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Yes. Mari jemaat saja angkat suaramu, sembah Dia. Amin. Oh Jesus, Lord. Kalau kita mencari pasti kita dapat. Karena Tuhan selalu membuka pintu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Haleluya. Amin. Yesus ada. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita sembah Dia. Come on church. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan kami sembah Kau Tuhan. Yes Lord. Sendirian Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah. Sebab Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, sembah Dia. Come on church, worship Him. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal, dan takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia. Selalu ada, Kau selalu ada. Kiaralabaya sandore, aralabaya sande. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
Kudus, Kau ada di sini. Kau melihat setiap hati yang rindu menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Engkau gak pernah tinggalin kami, Roh Kudus. Kau selalu ada dalam hidup kami. Saudaraku, Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan di setiap akhir hidupmu. Saudara, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku jadi alatmu. Biar Tuhan bersemayam dalam hidupku. Sebab hidupku hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Roh Kudus, Kau ada di sini. Roh Kudus, Kau ada di sini Tuhan. Ya Ralamaya Sando, Ralabayas. Ya Ralabayas, Ya Ralabayas. Roh Kudus, Kau ada di sini. Mari jamah setiap hari. Jamah setiap pribadi yang ada di tempat. Oh Yesus, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tak pernah terlantarkan kami Tuhan. Kau selalu menolong kami. Mari bukamu nebus sembah Dia. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan. Kami sembahkan di tempat yang paling kudus Tuhan. Mari Roh Kudus jamah umat-Mu Tuhan. Anggur baru, minyak baru tercurah pagi ini. Ya Rabbaya Sando, Ya Rabbaya. Jesus, Jesus. Tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Amin. Sembah Kau Tuhan. adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari katakan dari hatimu, katakan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tangan kita katakan, Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau yang ciptakanku Kau Tuhan.
kami adalah persembahan untuk Tuhan. Terima kasih, mari Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersukacita. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menari buat Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Terima kasih, kami tahu yang sakit disembuhkan. Pagi ini yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Kami tahu roh-roh jahat, kuasa si jahat apapun dia bentuknya, patah dalam nama Tuhan Yesus. Diusir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari anggur baru, minyak baru tercurah di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dan Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, lebih lagi buat Tuhan. Yeay. Saudara bersukacita, amin. Coba angkat tangan yang bersukacita. Haleluya. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Bilang, lu keren banget. Ya, lu keren banget deh. Amin. Come on, mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Mari angkat suara kita, senangkan Dia, katakan. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu apa? Yeay. Tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan apa? Mari bersorak bagi Dia. Ciptaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu. Kapan? Setiap hari, bos. Amin. Tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi dengan sukacita. Mari menari buat Tuhan dengan sukacita. Yeay, yeay. Come on, come on. Yeay. Haleluya. Nyanyi bagi Sebentar. Sebentar. Saudara, yang di bawah 30 tahun angkat tangan. Yang di bawah 30 tahun. Yang di atas 40 tahun angkat tangan. Yang di atas 50 tahun angkat tangan. Saya 53. 53. Saudara, saya tuh dari muda sampai tua, kalau dengar pujian tuh gak usah disuruh joget. Saya tuh automatically kayak central lock, dibuka di atas semuanya kebuka. Saudara. Saya tuh kalau dengar pujian selalu joget. Kenapa? Karena nanti di sorga tugas kita cuma memuji Tuhan, amin. Bilang kanan kiri, kamu kalau di surga puji Tuhan doang. Amin. Jadi saudara kalau nonton Bruno Mars, saudara kalau nonton Coldplay, saudara kalau
nonton konser hebat, pengennya di depan apa di ujung belakang? Depan ya. Nanti di sorga maunya di depan apa di ujung belakang? Nah, joget. Nanti kalau saudara nggak joget, Tuhan bilang ini, malaikat, ini pemandangannya kurang enak nih, mengganggu, pindahin ke belakang. Kalau yang di belakang nanti berkatnya belakangan. Bilang kanan kiri, joget bos. Nanti berkatnya duluan bos. Amin. Kalau buat Tuhan jangan malu, anak Tuhan tuh ya. Ini saya kasih tahu deh rahasia ya. Rahasia nih. Kira-kira kalau saudara suami istri, kalau istri saudara selalu pujinya suami tetangga, kira-kira suami saudara marah nggak? Gitu Bruno Mars saja. Treasure. Wah. Gitu Tuhan. Tepuk tangannya gini. Kira-kira Tuhan cemburu nggak? Cemburu ya? Cemburu ya? Tuhan mah selalu memberi buat kita. Amin. Gitu saudara minta sop sirip hiu sama Tuhan saya pengen masuk. Karena saudara nggak suka memuji Tuhan, memujinya yang lain-lain. Kata Tuhan, kasih sayur asam nih. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Coba colek kanan kiri. Joget dong. Come on. Dengan sukacitaku. Come on. Dengan sorak-sorai yang enak aja saudara. Nggak usah pakai gaya, yang saudara enak. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Nih kayak saya kalau enak ini, saya gini enak nih. Yang cintaku dan menari, sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. One more time. Come on, hey. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kapan? Selamanya. Yeay. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Suruh banyak saudara mau memuji Tuhan. Amin. Ini katakan dengan iman ya. Dengan iman, katakan. Ini kuasa dan Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa. Katakan dengan keras, bila apa?
duduk, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kini waktunya Tuhan berbicara buat kami. Mari Roh Kudus, kami siapkan hati kami. Berbicara buat kami. Nyatakan isi hati Tuhan buat kami. Didik kami, tegur kami. Biar kami boleh berjalan di dalam jalan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. This is my desire Amen. to honor you, Lord, with all my heart. I worship you.
Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Lord, have your way in me. I give you my soul. I give you my soul, my life. Mari semua Tuhan angkat kedua tanganmu dengan hati katakan, Jesus, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Setiap kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kerinduan kami Bapa, hati dan jiwa kami serahkan untuk-Mu. Biar Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh mengerti siapa identitas kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, berbicaralah pagi ini untuk setiap kami, karena kami rindu mendengar isi hati-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, supaya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kayaknya kurang kenceng ya. Shalom, selamat pagi. Wah, itu dong, semangat. Terima kasih tim worship, keren banget. Pagi ini saya mau ucap terima kasih dulu untuk Bapak Iwan dan Ibu Ola serta tim pengembalaan. Ini kali ketiga saya diundang di tempat ini, rasanya kayak balik ke rumah gitu ya. Tadi waktu saya datang itu saya lihat tulisannya gede banget, welcome home gitu. Dulu belum ada tuh waktu saya pertama kali kesini. Tapi saya bersyukur hari ini saya boleh kembali bersama Bapak Ibu. Nah, sesuai pesan gereja ini, timnya bulan ini katanya temanya adalah The Christ Reality ya. Ya, jadi pagi ini kita akan sama-sama mengingat kembali siapa diri kita di dalam Kristus. Gambarnya cantik ya ceweknya, the new you. Tapi saya masih kasih tahu dulu ya, waktu kita terima Yesus kita nggak langsung instan berubah. Kok kayaknya bingung ya? Maksudnya gini loh, waktu kita terima Yesus, yang kurus tetap kurus, yang gemuk kayak saya tetap gemuk. Yang Tuhan ubahkan bukan fisiknya, karena itu terakhir, tubuh kemuliaan. Yang berubah pertama adalah roh kita. Kita identik wall to wall dengan Yesus.
Oke, saya cuma dikasih waktu sekitar 40 menit, mudah-mudahan ini cukup untuk kita semua mengingat kembali siapa diri kita di dalam Kristus. Oke, next slide. Nah, di sini saya mau Bapak Ibu sekalian mengingat kembali, siapakah Anda? Kalau saya tanya salah satu, kamu siapa gitu, pasti yang dijawab pertama adalah saya, pinjam nama ya Bu Maya, saya Maya, anaknya Ibu A, tinggal di sini, punya suami satu, anak sekian gitu ya. Pasti itu selalu yang kita katakan ke orang. Jarang-jarang ada orang Kristen kalau ditanya, kamu siapa? Saya anaknya Yesus. Ada nggak? Kalau ditanya orang pertama kali langsung ngomong gitu, geleng-geleng. Ya, kenapa saya ngomong gini? Karena kemarin saya baru lihat satu reels gitu di sosmed. Ada seorang ibu, dia benar-benar ajarin anaknya kalau ditanya orang, kamu siapa? Dia bilang, I am the son of the highest God. Dan anak ini ngomong dengan sangat bangga siapa dirinya. Tanya lagi anaknya yang perempuan, who are you? Mamanya tanya. Mamanya anak ini yang perempuan langsung bilang, I am the daughter of the highest God. Dengan bangganya ngomong gitu. Seberapa banyak dari kita yang bangga ngomong begini sama orang? Karena banyak dari kita malu-malu ya. Iya Pak ya. Kalau ditanya kayaknya, nanti dulu deh, itu belakangan. Nanti orang akan tahu kok gitu. Tapi jarang ada orang datang langsung bilang, saya anaknya Tuhan yang Maha Tinggi. Kenapa? Karena orang akan bilang ini, sombong bener loh gitu kan. Padahal itulah diri kita. Kenapa sih ribut soal identitas? Identitas adalah jati diri kita Bapak Ibu. Dan banyak manusia cari jati dirinya lewat ini nih, pekerjaan atau karir, hubungan atau pernikahan, hal-hal daging lainnya kayak hobi, penampilan. Bahkan banyak orang berusaha mengidentifikasi dirinya dengan support group. Kalau kurang jelas saya kasih contoh begini. Latar belakang saya tuh medis ya Bapak Ibu. Dan stresornya luar biasa di rumah sakit, benar deh. Jadi begitu ada kesempatan keluar dari rumah sakit, iya loh kayak gimana ini. Mohon maaf kalau ada dokter lain di sini gitu ya. Tapi kita berusaha mencari sesuatu yang bisa meredakan stres tadi. Nah, banyak teman-teman saya nih sejawat yang suka motor gede. Ya, bapak-bapak di sini juga mungkin banyak gitu. Dan bangga banget kalau dibilang anggota dari kelompok Moge ini gitu. Bahkan saya ketemu salah satu teman sejawat saya di lift, dengan bangganya dia pakai batik tulisannya Harley Davidson. Keren kan batik gue? Keren. Karena dengan dia pakai itu kita jadi tahu dia berduit nih gitu kan. Sementara yang lain, aduh kayaknya gue batiknya batik Tamrin City nih kayaknya gitu. Dan banyak orang juga mengidentikan dengan karir. Siapa kamu? Oh saya pegang posisi di sebuah perusahaan X dengan gaji sekian. Koneksi saya Bapak A, Ibu B, Ibu C dan sebagainya. Apalagi kalau ketua partai gitu ya. Saya nggak nyebut partainya. Tapi kita seringkali bangga dengan hal-hal yang seperti ini. Itu orang di luaran sana. Saya nggak tahu Bapak Ibu gimana, tapi yuk pagi ini coba jujur. Kita mau lihat dulu ya refleksi diri kita nih pagi ini. Kita lebih senang dikenal dengan apa nih? Dengan support group kita di sini atau dengan identitas kita yang sesungguhnya? Ya. Dan apakah benar identitas manusia terletak pada hal-hal tersebut saja? Next slide yuk. Nah, sebelum mengingatkan lebih jauh, saya pengen Bapak Ibu tahu dulu, kenapa sih kita perlu tahu identitas kita? Ini saya mungkin kasih contohnya ekstrim ya. Kalau ada sebuah bencana, terus ada yang meninggal gitu ya, untuk mengenali jenazahnya pasti kan dicari ya identitasnya, betul ya? Kalau nggak ada kartu identitasnya, ahli forensik biasanya akan lihat dari gigi geliginya gitu, atau dari sidik jarinya kalau misalnya masih utuh gitu, baru kelihatan oh ini ternyata orang ini. Nah di sini saya yakin hampir sebagian besar sih kalau saya lihat udah punya KTP pasti, ya kan? Identitas kita yang paling dasar KTP. Nah kenapa perlu tahu identitas? Karena itu akan
mengungkapkan dan menghasilkan tujuan. Contoh ya, kalau Bapak Ibu tahu tinggalnya di daerah mana misalnya, Jakarta Selatan gitu ya, pasti akan cari tempat kerja yang kira-kira deketnya sama Jakarta Selatan dong. Iya kan? Gak mungkin nyari di daerah Bandung gitu, walaupun sekarang ada WUS ya. Kenapa? Karena pengen deket sama keluarga gitu. Jadi waktu kita tahu identitas kita ada di mana, kita akan bisa menyusun target dan mencapai tujuan tadi. Nah sekarang kita perlu sadar bahwa kita gak pernah lahir secara random atau acak. Tuhan punya tujuan untuk setiap orang yang ada di dalam ruangan ini termasuk saya. Tuhan punya tujuan. Hanya pertanyaannya adalah Bapak Ibu udah sadar belum? Callingnya Bapak Ibu untuk setiap Bapak Ibu apa? Mungkin udah tahu tapi belum cetok, kalau orang Jawa bilang belum jelas gitu ya. Dan kita perlu tahu perbedaan antara ciptaan baru dan ciptaan lama. Tadi saya senang banget tuh Pak Denny nyanyi lagu Ku diberi kuasa gitu ya Pak. Saya gak janjian sama Pak Denny, itu ada kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu perlu tahu bahwa sekarang kita sebagai ciptaan baru itu punya tujuan yang lebih besar daripada waktu kita masih ciptaan yang lama. Waktu kita ciptaan yang lama belum terima Yesus, belum lahir baru, kita gak punya otoritas ilahi. Otoritasnya masih kita kasih ke itu tuh sebelah tuh yang jelek tuh. Kalau di Harry Potter namanya gak boleh disebut. Setan maksud saya. Ketika kita tidak tunduk pada Allah, pasti roh lain yang akan berkuasa atas diri kita. Jadi ketika kita masih sebagai ciptaan yang lama, aduh gak usah ngomong otoritas, gak punya. Kalau kita baca di Kejadian 3, manusia benar-benar menyerahkan otoritasnya kepada setan. Jadi jangan heran kalau hidupnya kalah. Tapi puji syukur Yesus datang. Yesus datang kasih kita identitas yang baru. Otoritas itu dikembalikan kepada kita. Otoritas di bumi ini loh Bapak Ibu. Tuhan berkuasa atas alam semesta, tapi otoritas di bumi itu Tuhan percayakan kepada kita. Kita rekan sekerjanya Allah. Jadi perlu tahu bedanya ciptaan baru sama ciptaan lama. Kalau Bapak Ibu masih bermain-main di area daging, belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belum berjalan di dalam firman, otoritasnya gak kerja loh. Di Alkitab pada contohnya tuh, anak-anak Skewa berusaha mengusir setan. Iya, setannya bukan lari, babak belur nih anak-anak. Setannya bilang, Yesus aku kenal, kamu siapa? Gitu. Nah, untuk bisa menjalankan otoritas ilahi, kita harus hidup dekat sama Tuhan, gak bisa enggak. Dan ciptaan baru itu artinya roh kita jadi satu sama roh Allah. Punya kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Tuhan tuh punya tujuan untuk setiap kita, nih ada di Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu perhatikan baik, melakukan pekerjaan baik tuh kayaknya gak perlu Tuhan ya. Ya, senyum sama orang gak perlu terima Yesus ya. Benar kan? Minjemin duit juga gak perlu terima Yesus kan. Hanya perlu duit banyak aja, jadi gak mikir, benar ya? Tapi Tuhan bilang kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang Allah maksudkan di sini lebih daripada hal-hal tadi Bapak Ibu. Pekerjaan baik ini adalah menyebarkan berita Injil supaya banyak orang tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu ingat, hidup kekal itu bukan cuma nanti. Hidup kekal itu sekarang. Karena kita mengenal Tuhan dan Yesus. Jadi dimulai sekarang, bukan nanti. Dan itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi gak akan bisa kalau kita belum ngalamin. Bener gak? Contoh nih, Bu Margareta. Saya kan Bu Margareta dokter gigi ya. Maaf ya, saya pakai jadi contoh.
saya takut banget ke dokter gigi. Beneran nih, padahal saya dokter juga ya. Tapi saya takut ke dokter gigi karena kayaknya ngilu gitu ya kalau bersihin karang atau apa gitu. Tapi dokter Eta bilang gak apa-apa gitu. Cuma saya perlu seseorang yang bukan hanya melakukan tugasnya, saya perlu orang yang pernah ngalamin. Sakit gak sih dibersihin karang giginya? Ada yang bilang sakit, ada yang bilang enggak gitu. Yang harus saya lakukan apa? Saya harus mengalaminya dulu. Ketika dibersihkan karang gigi saya, ya ada yang ngilu dikit sih, tapi habis itu enak banget giginya gitu. Dan itu sebuah pengalaman yang nggak bisa sembarang orang terima, ya kan? Harus ada kemauan dulu untuk datang ke sana. Nah sama, kita mau cerita tentang Yesus, tapi kita nggak pernah ngalamin dia dalam kehidupan kita, repot. Orang akan bilang ini, teori aja lu gitu. Kita harus melangkah lebih jauh. Nah pagi ini saya mengingatkan Bapak Ibu untuk ini loh, ingat Bapak Ibu udah dalam identitas yang baru. Yuk melangkah, jangan takut-takut lagi. Sekarang saya tanya ya, kenapa sih di dalam kapal itu kan ada 12 murid Yesus ya? Waktu Yesus jalan di atas air, kenapa cuma Petrus yang bisa jalan di atas air? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena cuma Petrus yang minta, Bapak Ibu. Kalau itu benar kamu, Tuhan suruh aku jalan dong gitu. Dia berani untuk ngambil langkah keluar dari perahu. Nah Bapak Ibu, saya tanya, berani gak melangkah keluar? Ceritain siapa Yesus. Gak berani kalau belum ngalamin betapa kasih Bapak itu luar biasa buat kita. Banyak orang jadi kok rasa berat ya pelayanan, kok rasa berat ya cerita tentang Yesus. Saya cuma bilang ini, kamu udah nempel deket belum? Udah ngalamin dulu belum? Karena kalau kita deket sama Tuhan, kasihnya dia tuh yang kita kasih ke orang, bukan kasih kita. Karena kalau kasih kita terbatas Bapak Ibu, serius deh. Saya gak tahu emosi Bapak Ibu ya, tapi saya emosian. Jadi dulu saya orangnya gak sabaran, sampai saya belajar. Gak sabar, tergesa-gesa, itu artinya saya lagi kasih rasa takut ke tubuh saya. Akhirnya tubuh saya sakit. Nah ini penting buat kita pahami siapa identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Mari next selanjutnya. Nah, firman Tuhan bilang apa tentang kita? Saya bacakan ayatnya ya, di 2 Korintus 5 ayat 17. Ini semua orang tahu nih. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu di sini siapa yang suka barang baru? Saya suka. Kita kayaknya generasi yang kalau barangnya rusak sedikit mendingan diganti baru. Benar ya, Pak Iwan ya? Soalnya kalau memperbaiki contoh ya handphone gitu ya, LCD-nya kena. Ya elah hampir sama harganya, mau beli baru mendingan beli baru gitu. Jadi semua di ruangan ini sepakat ya, kita suka barang baru. Yang lama udah berlalu, Tuhan bilang. Kita juga baru di dalam Tuhan. Tapi seringkali kita ingat-ingat yang lama. Iya Pak ya? Kalau diingetin ngomongnya gini, ya wajar Bu, namanya manusia gitu. Itu namanya gagal move on Bapak Ibu. Kita harus ingat kita sudah yang baru. Masa lalu entah itu kegagalan atau bahkan kesuksesan bisa jadi penghambat loh kita berjalan dalam identitas yang baru. Oke. Terus di Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan sampaikan begini. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman percaya kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bagus ayatnya dan dalam. Hidup yang kita alami sekarang ini hidup oleh iman percaya. Bapak Ibu kalau ada kesempatan buka di Kolose 2 ayat 5 tapi yang versi Amplified Classic. Itu jelas disebut bahwa iman adalah percaya penuh dan yakin akan Dia.
Kan kalau saya tanya percaya penuh itu ya percaya, cuma seringkali kita waktu berdoa, jawaban doa lama banget nggak datang-datang. Pertanyaannya pasti gini, ini Tuhan dengerin gak sih doa saya? Tuhan sayang gak sih sama saya? Bapak Ibu berjalan dalam identitas yang baru, kita perlu punya kepercayaan di level yang itu tuh. Percaya penuh, fully persuaded, gak ada ragu-ragu. Kenapa? Karena kalau ragu-ragu, kita akan ngalamin apa yang Petrus alamin. Awalnya percaya, itu kan orang Kristen biasa gitu ya, masih baru bersemangat gitu, berapi-api, wah baru ikut KKR soalnya. Nah, begitu beberapa lama gak bangun hubungan sama Tuhan, jatuh kan, mulai turun. Nah sama, kalau kita gak selalu ada dalam hadirat Tuhan, itu akan seperti itu. Jadi begitu kita percaya pertama, tapi begitu ngelihat, aduh kayaknya utang belum kebayar nih, aduh belum ada jalan keluar nih, lama-lama kita tenggelam. Nah di situ letak kepercayaan kita berarti belum bulat. Fully persuaded artinya benar-benar percaya dan yakin. Tadi di awal saya tanya, berapa di sini yang kalau ditanya orang, kamu siapa? Sangat jarang bilang, I am the son or daughter of the highest God gitu. Kenapa? Karena kita gak yakin. Ini sadly but true. Banyak dari kita yang gak yakin, belum yakin. Nah kalau kita belum yakin berarti artinya kita belum sungguh-sungguh nempel sama dia ya. Oke, ayat berikutnya adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini keren loh. Tapi banyak orang Kristen takut. Ya. Saya tanya di sini ya, kalau jalan-jalan di tempat yang sepi, gelap, takut enggak? Bukan takut sama orang ya, takut enggak sama yang enggak kelihatan? Karena orang Kristen begitu dibilang, itu angker loh di sana, saya nggak mau datang. Takut, bener nggak? Lebih takut sama setan, harusnya setan yang gemeter sama kita. Karena posisi kita sebagai anak-anak Allah itu jauh di atas setan. Tapi kita banyak diputar balikan. Seolah-olah setan punya kekuasaan lebih dari kita. Iya, ketika kita belum lahir baru. Karena kita yang kasih otoritasnya ke dia. Tapi begitu kita lahir baru, otoritas ilahi sudah dikembalikan kepada kita. Posisi kita jauh lebih tinggi daripada setan. Jadi kenapa masih takut? Nah ini kayaknya banyak yang termenung nih, tapi coba ya renungkan gitu. Oke, smile dikit ya Bapak Ibu. Saya yang deg-degan ya Bapak Ibu ngeliatnya nggak ada senyum gitu. Oke, saya bercanda. Oke, next slide. Ini Alkitab bilang, tapi saya mau kasih lihat Bapak Ibu ini nih. Ini seru banget. Banyak orang pikir kita tuh manusia biasa, enggak. Ada tanda tangan Allah di dalam tubuh kita. Artinya kita milik Tuhan. Saya kasih tahu ya. Itu kalau lihat yang biru-biru tuh apa ya kira-kira? DNA. Thank you Bu Maya. Itu adalah DNA kita. Jadi DNA itu apa ya? DNA itu rantai protein paling kecil dalam tubuh kita. Ini diteliti, dilihat di bawah mikroskop jutaan kali pembesarannya gitu ya. Di situ ini ada peneliti yang meneliti namanya Dr. Yeshayahu Rubinstein dari Weizmann Institute of Science. Dia bilang rantai DNA ini ada tiap berapa itu kalau diterjemahkan kan bahasa Ibrani itu kan alfanumerik ya. Jadi ada angkanya, ada hurufnya juga gitu. Itu ketemunya 10, 5, 6, 5. Bapak Ibu tahu kalau secara alfabet bunyinya Yahweh. Itu di dalam rantai DNA kita loh. Keren gak sih? Keren banget. Hanya kita belum sadar. Jadi kalau ada orang anak-anak bilang I am the son of
the highest God. Bener gak sih? Kita benar-benar miliknya Allah. Rantai DNA ini benar-benar bukti bahwa you are my children, kata Tuhan. Tapi kita suka bilang gini, ada capek, sakit. Padahal kalau kita tahu di situ ada tanda tangan Tuhan, kita bisa pakai otoritas kita loh, bersepakat sama firman Tuhan, perintahin tubuh kita untuk ngalamin kesehatan ilahi. Kalau ini kurang mewowkan Bapak Ibu, saya kasih lagi satu lagi ya. Firman Tuhan nih bilang ini ya, di Ibrani 1 ayat 3. Tadinya saya gak paham, tapi dia bilang ini, dialah cahaya kemuliaan Allah, ini Yesus ya, dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bapak Ibu, sekali lagi saya bawa ke tubuh kita. Gak perlu ke tubuh deh, kita tahu nih di dalam ruangan ini ada partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Benar ya? Demikian juga di tubuh kita. Satu partikel dengan partikel yang lain itu ada lemnya ternyata Bapak Ibu. Dan kalau dilihat lagi di bawah mikroskop, lemnya itu sebuah protein yang namanya laminin. Dilihat di bawah mikroskop, bentuknya apa tuh Bapak Ibu? Salib. Jadi Tuhan banyak kasih tanda di dalam tubuh kita bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Hanya banyak dari kita tertipu dengan musuh dan masih bertahan di identitas yang lama. Kalau saya nggak mau lagi. Enough is enough gitu. Cukup loh dibohongin sama musuh. Ternyata saya benar-benar diciptakan Tuhan itu luar biasa dahsyat, serupa dan segambar dengan Dia. Ini ayat firman Tuhan bilang, Yesuslah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Dan Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini Bapak Ibu ya, kalau nggak ada glikoprotein laminin ini, badan kita nggak berbentuk, nggak ada bentuknya. Demikian juga ini nih partikel-partikel yang ada di ruangan ini. Dahsyat banget gak sih Allah yang kita punya? Dan kita dikasih kehormatan untuk jadi anak-anaknya. Nah, oke, next slide. Yuk cek yuk. Udah berjalan belum dalam identitas Anda yang baru? Identitas Kristus. Nah, saya yakin ini lagi dibahas kan ya di gereja ya minggu-minggu ini ya. Coba cek. Udah belum kita berjalan dalam identitas yang baru? Gak usah dijawab di sini, nanti saling, belum ya, gak usah. Simpen aja dalam hati, tapi itu jadi penanda buat kita. Kalau belum, berarti waktunya kita mepet lebih dekat lagi, nempel terus sama Tuhan Yesus. Cek pertama, masih ada yang khawatir? Kayaknya ada yang senyumnya ke sini, ada yang begini gitu ya. Saya juga Bapak Ibu tenang. Saya datang ke sini bukan mau menghakimi, enggak. Saya datang ke sini untuk sama-sama ingat yuk. Kita udah dalam ciptaan yang baru. Masih khawatir enggak? Masih lah. Namanya manusia. Tapi itu klise kalau saya bilang. Ketika kita khawatir artinya fokus kita lagi geser dari Tuhan yang maha besar itu kepada masalah kita. Karena begitu kita fokus, yang kita lakukan adalah kita pakai otoritas kita bilang sama masalah kita, diem, reda. That's what Jesus do, ya kan? Tuhan Yesus gak lari dari masalah loh. Banyak dari kita milih lari dari masalah. Tuhan Yesus hadapin dan Dia hardik itu, langsung diem. Setiap kita punya identitas baru. Udah berani belum dipakai otoritasnya? Bilang sama masalah, Allah kita lebih dahsyat. Dan kita akan lihat Dia bekerja luar biasa. Di Alkitab disebutkan 365 kali untuk tidak khawatir.
Artinya setiap hari Tuhan ngingetin kita, kamu gak perlu khawatir. Iya. Oke, yang kedua, cek lagi nih ya. Masih ada gak di sini yang peduli omongan orang? Karena banyak dari kita gak mau melakukan A padahal itu benar, karena berpikir gini, aduh gak bisa Bu, kalau saya bikin kayak begitu, nanti orang pikir apa tentang saya? Banyak orang lebih senang menyenangkan orang lain daripada menyenangkan Allah. Sekali lagi saya gak menghakimi, kadang-kadang itu sebuah pilihan yang sulit, ya benar. Untuk menyatakan ini identitas saya yang baru di dalam Kristus atau jadi people pleaser. Kalau kita udah menyadari identitas kita yang baru, kita tahu betul what to do-nya, apa yang harus kita lakukan. Ya. Yang ketiga nih, masih mudah tersinggung nggak? Kalau orang ngomong salah sedikit gitu ya, langsung, nyinggung saya nih. Saya punya temen ya, ada orang bisik-bisik di ujung aja dia bilang, pasti ngomongin gue tuh. Gitu. Belum tentu Bu, gitu. Bisa aja ngomongin yang lain. Kalau masih mudah tersinggung, artinya kita masih sombong Bapak Ibu. Karena fokusnya masih pada diri sendiri. Jangan lupa ya, sombong tuh punya dua sisi. Beneran sombong atau bahkan minder. Nah, mungkin saya nggak akan bahas di sini. Oke, masih ada yang mudah panik nggak? Mudah panik kayaknya waktu nggak cukup nih gitu. Padahal ketika kita pakai identitas kita yang baru di dalam Kristus, bahkan waktu pun Tuhan jadikan sahabat kita. Pernah nggak ngalamin gitu? Saya sering. Karena sesuatu dan lain hal tiba-tiba kayaknya saya nggak akan cukup waktunya datang di sana. Misalnya janji jam 11, saya kayaknya bakal setengah 12 nih. Mau khawatir gampang, tapi saya bilang saya percaya Tuhan tolong saya. Waktu sahabat saya. Udah santai aja. Saya mengizinkan Tuhan bekerja sampai sana. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sorry ya saya terlambat. Saya udah kasih tahu duluan. Di sana biasanya ngomong ini, tenang aja Dok, orang belum mulai, belum pada datang. Itu nggak sekali dua kali. Jadi saya belajar gitu bahwa sebetulnya saya nggak perlu naruh buru-buru atau kekhawatiran dalam tubuh saya. Semua Tuhan atur, jadi kayak falls into places gitu ya. Benar-benar jatuh di tempat yang tepat. Nah, kalau kita berjalan dalam identitas yang baru Bapak Ibu, kehidupan kita penuh dengan kejadian supernatural. Itu nggak bisa dibohongin. Masih gampang sakit nggak? Bentar sakit, bentar sakit gitu. Itu ternyata karena kita belum berjalan dalam identitas yang baru. Karena waktu kita berjalan dalam identitas yang baru, kita akan mengalami kesehatan ilahi. Masih susah mengendalikan diri nggak? Masih susah maafin nggak? Nah, ini cuma sedikit contoh bahwa kalau kita masih ada hal-hal seperti ini, ya berproses sih, nggak langsung hilang. Artinya kita masih belum berjalan dalam identitas yang baru. Oke, next slide. Jadi kalau udah itu tadi ya, kalau kita cek udah jalan atau belum nih dalam identitas baru. Sekarang cek kalau udah, pohon tuh dilihat dari buahnya, benar ya? Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini buah roh. Jangan GR dulu, bukan buahnya Bapak Ibu. Karena saya sempat GR. Saya pikir saya udah dekat sama Tuhan kan, tapi ternyata kok masih suka gampang tersinggung gitu ya. Kan buahnya ada 9 nih rasanya ya. Buahnya 1, rasanya 9. Ada kasih gak? Atau sebentar-sebentar, ya saya sayang sih sama dia, saya akan memberikan kasih kalau dia lebih dulu mengasihi saya. Berarti bukan dari Roh Kudus. Ada tuh teknik yang bilang gini, kasih itu sabar gitu ya. Kasih itu lemah lembut gitu ya, Koiwan ya. Saya waktu ini Tami itu sabar, gila, enggak men gitu. Tami itu lemah lembut, waduh lebih parah, enggak lagi gitu. Saya bilang gini sama Roh Kudus, aduh ini bukan saya banget dong semua, gagal total dong. Dia ngomong loh, dia bilang gini, kamu GR sih kata dia gitu. Kok GR?
itu buahku bukan buahmu nak. Jadi waktu Yesus bilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, itu maksudnya ini. Ketika kita nempel sama dia, yang keluar bukan buah kita tapi buahnya dia, lewat kita orang lihat. Jadi yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri itu ada di setiap kita karena kita nempel terus sama Roh Kudus. Ya, jadi tolong ini dipraktekin. Nah, oke, next slide. Saya mau cerita ini ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya ya, tentang ilustrasi ini. Jadi ceritanya, ini Bapak Ibu lihat tuh gambar apa gitu ya. Jadi satu hari ada seorang petani, dia jalan-jalan. Petani ini punya peternakan ayam dikit lah gitu ya. Terus dia lihat telur. Telur apa ya? Kayak telur ayam sih, tapi warnanya abu-abu gitu. Aduh, sayang nih kalau ditaruh di sini, daripada nanti hancur, saya bawa aja deh. Saya taruh di tempat peternakannya dia, di tempat ayamnya yang betina supaya dierami. Begitu dierami, Bapak Ibu netes kan bersama dengan anak-anak ayam yang lain. Karena dari awal beda, pas netes juga beda, warnanya abu-abu. Iya Bapak Ibu. Sementara anak-anak ayam itu warnanya kuning kan. Karena tumbuh bersama jadi satu gitu. Lama-lama kan jadi kayak kakak adik ya. Tapi si anak ayam yang abu-abu ini juga sadar kok gue beda ya sama dia. Badan gue kok abu-abu ya dan lebih gede gitu. Anak gede tuh kadang-kadang minder juga loh, dikatain kok gue bongsor gitu ya. Kok beda ya sama anak-anak yang lain. Dia tanya sama papa mama ayam tuh, "Mah, aku anak siapa sih?" gitu. "Ya anak mama lah. Tapi kok beda sendiri, kakak adik saya gak kayak begini." "Enggak, kamu anak mama." Gitu. Gak yakin dia, besok dia tanya sama papahnya, ayam jago kan, "Pah, bener gak sih aku anaknya papa mama?" Gitu. "Kok aku beda sendiri nih?" "Udahlah, kamu anak ayam bukan anak siapa-siapa," katanya. Ya udah, dia berpikir terus ya, saya anak ayam, saya anak ayam. Sampai suatu hari makin gede mereka, saudara-saudaranya gak bisa terbang, bener ya? Ayam kan gak ada yang bisa terbang ya, paling kalau bisa sampai pagar doang jatuh lagi gitu. Ini anak mulai ngerasa, aku jadi anak ya, anak ayam ini mulai ngembangin sayapnya. Tuh kan aku bisa terbang lebih tinggi dari saudara-saudaraku. Aku nih siapa? Ini papa mama bohong nih. Pasti bukan anaknya mereka nih, kata dia gitu kan. Nah, sampai satu hari dia jalan sendirian ya. Dia lihat ke langit, tiba-tiba turun satu makhluk yang keren banget. Bapak Ibu lihat apa itu? Elang Raja Wali ya namanya. Dia turun gitu, ini anaknya. Ih, keren banget ya. Kok warnanya mirip-mirip aku ya, kata dia. Terus tiba-tiba berhadapan tuh. Nah, si induk Raja Wali ini tahu kalau ini anaknya. "Aku cari kamu kemana-mana, kamu ada di sini rupanya." "Oh, jadi aku anaknya kamu ya? Berarti aku bukan anak ayam dong?" "Bukan. Kamu anak Raja Wali. Destinimu adalah terbang, bukan di sini." Jadi ini namanya ilustrasi ya Bapak Ibu, jangan don't get too much serious gitu ya. Tapi ini bagus banget. Raja Wali ini bilang sama induk ayam dan ayam jago, "Terima kasih sudah menjaga anak saya." Pesan moralnya apa? Bapak Ibu, Anda semua ada di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Destiny kita bukan jadi anak ayam. Destiny kita jadi anak Raja Wali. Raja Wali itu makin perkasa ketika dia terbang di ketinggian. Tahu Raja Wali ngalahin ular gimana caranya? Bukan dia patok-patok. Dia terbang makin lama, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ularnya kehabisan nafas oksigen, dia jatuh. Itu identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Naik terus sama Bapa. Jadi kepala dan bukan ekor. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Jadi pagi ini
Ayo bangkit lagi, mulai pakai identitasmu yang baru dengan otoritas ilahi. Terakhir slide-nya ini. Nah, jadi Bapak Ibu tolong sadari yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu spesial, gak pernah cuma rata-rata. Anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jangan terus lihat masa lalu. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sumber kekuatan kita hanya Tuhan Yesus. Mari terus bertumbuh dan melangkah dalam identitas kita yang baru. Dan pakai otoritas yang Tuhan kasih itu dengan penuh keyakinan. Karena kita udah sampai di level fully persuaded. Enggak lagi bertanya-tanya, Yesus ada di pihak saya atau enggak ya? Dia ada di pihak kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Saya berharap apa yang saya sampaikan benar-benar bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita satukan hati dalam doa. Saya undang tim worship ke panggung ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, bahwa setiap kami boleh kembali mengingat identitas kami yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Roh Kudus, ajar kami berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Dan kami selalu berkemenangan dalam segala hal yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai sampai di sini. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau ada untuk setiap mereka. Sampai Engkau memanggil mereka kembali. Sampai kami semua ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Aku percaya setiap kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dan setiap orang yang Kau percayakan ada dalam kehidupan kami boleh melihat buah yang manis yang kami keluarkan karena kami bergaul erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gereja ini. Biarlah lewat gereja ini sukacita dan kabar keselamatan boleh menjamah kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, gereja ini, kepemimpinan di gereja ini dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Nah, kami percaya Engkau menjagai dan memperlengkapi kami dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa kami. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Seberapa banyak saudara diberkati? Amin. Coba kasih tahu kanan kiri, bilang gue diberkatin. Amin. Haleluya. Kini saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih kalau kami sudah diajar, ditegur. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh berubah hari lepas hari. Sebentar kami akan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan biar Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau dengarkan, kita mau lihat, bukan dengar dan lihat pengumuman. Puji Tuhan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 21 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Dr. Tami. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 April 2024,
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away. Puji Tuhan, ada tambahan pengumuman, minggu depan ada baptisan. Saudara-saudara yang sudah mendaftar baptisan, minggu depan kita akan adakan baptisan jam, ini susahnya kalau orang udah umur di atas 50 nih agak kurang jelas nih. Jam berapa? 13.30. Setengah 2 ya? Oh iya, setengah 2. Jadi jangan lupa bawa baju ganti yang udah daftar ya, supaya bisa setelah dibaptis bisa salin ya saudara-saudara, takutnya basah ya gitu. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita mau berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan dari GBIWO Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga pagi menjelang siang ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami boleh diajar, kami boleh diingatkan Tuhan. Kami boleh kembali disadarkan Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami memiliki kuasa, kami memiliki otoritas. Terima kasih Tuhan, kami adalah ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan Kau boleh memakai kami Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan, untuk kami boleh memanifestasikan kuasa ilahi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kuasa itu, otoritas itu sudah menjadi bagian, sudah menjadi milik kami Tuhan, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya. Kami bawa hamba-Mu Tuhan, Evangelis Dr. Tami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah kirimkan hamba-Mu ke tempat ini. Terima kasih buat pesan yang begitu indah. Terima kasih buat pesan yang begitu baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terus senantiasa menyertai kehidupan, menyertai keluarga, menyertai pelayanan daripada hamba-Mu Evangelis Dr. Tami Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, kemanapun hamba-Mu melayani, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kehidupan, menyertai pelayanannya. Bahkan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami bawa Gembala sidang kami, Pastor Niko beserta keempat wakil gembala. Kami bawa Gembala Rayon Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau terus menaruhkan isi hati-Mu, tuntunan-Mu atas GBI ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk gembala kami di tempat ini. Kita arahkan tangan kita kepada Pastor Iwan Tuhan dan juga Kak Ola Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat gembala, buat ibu gembala yang Tuhan berikan di dalam gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus mengurapi Tuhan gembala dan ibu gembala kami ya Tuhan. Terus Engkau sampaikan isi hati-Mu, sampaikan tuntunan-Mu atas gereja-Mu Tuhan melalui gembala kami. Berkati ya Tuhan, sertai senantiasa, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan senantiasa membuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bawa umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hari-hari ini yang mengalami sakit Tuhan,
biar kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang mengalami beban berat, Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Bahkan yang mengalami putus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hari-hari ke depan Engkau membawa umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk terus Tuhan di dalam pengantapan firman-Mu, Tuhan bawa menjadi kepala bukan ekor. Tuhan bawa naik dan tidak turun. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat semua menjadi berhasil. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terobosan demi terobosan Tuhan lakukan. Masalah demi masalah dapat diatasi, karena kami berjalan bersama Tuhan dengan identitas yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, kami lepaskan berkat, damai sejahtera atas bangsa kami. Kami lepaskan juga keamanan, ketentraman atas negeri kami Tuhan. Bahkan juga untuk penentuan, untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang telah memilih, menetapkan pemimpin atas bangsa ini. Engkau juga Allah yang akan berjalan bersama dengan kami, anak-anakmu ya Tuhan, di bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini akan mengalami ya Tuhan revival. Bangsa ini Tuhan akan melihat Tuhan pemulihan demi pemulihan. Bahkan bangsa ini Tuhan akan banyak jiwa datang kepadamu, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah berjalan bersama bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati Kuningan City beserta seluruh manajemen Tuhan. Engkau memberkati gedung ini ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh manajemen ya Tuhan. Engkau memberkati juga setiap persembahan, tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Engkau memberkati dalam pengelolaannya Tuhan, biar semua untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah siang hari ini, dan kami akan segera mengakhiri, kami akan menerima berkat. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.